Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Adaptasi Ekofisiologi yang mendukung Cyanobacteria air tawar dalam perubahan iklim. Jadi, mekarnya cyanobacteria berdampak buruk pada ekosistem perairan dan kesehatan manusia dengan konsekuensi ekonomi dan ekologi yang luas. Meningkatnya frekuensi dan intensitas mekarnya cyanobacteria dapat disebabkan oleh perubahan antropogenik, terutama pengayaan nutrisi yang berlebihan dan pengaturan sungai. Peningkatan dan efek bunga pada cyanobacteria yaitu mekarnya cyanobacteria bukanlah fenomena baru dan telah terjadi selama berabad-abad di sistem air laut dan air tawar. Meskipun peningkatan laporan mungkin sebagian disebabkan oleh peningkatan upaya pemantauan, ada bukti substansial bahwa mekarnya tidak hanya meningkat dalam frekuensi, tetapi juga dalam biomasa, durasi, dan distribusi. Proliferasi cyanobacteria dapat menimbulkan banyak konsekuensi. Cyanobacteria memiliki sejarah evolusi yang luas dan bukti fosil menunjukkan bahwa mereka berlimpah lebih dari 2,5 miliar tahun yang lalu dan mungkin telah mencapai 3,5 miliar tahun yang lalu. Mereka adalah organisme penghasil oksigen paling awal yang diketahui dan memiliki peran penting dalam produksi primer global dan fiksasi nitrogen. Mereka hidup di berbagai lingkungan, panas, dingin, basah, asam, dan terestrial, dan dapat berkembang biak menjadi produsen primer yang dominan di ekosistem air tawar, muara, dan laut. Perubahan yang diantisipasi pada suhu stratifikasi, beban nutrisi, dan hidrologi. Variasi suhu pada skala harian diperkirakan akan menjadi lebih kecil karena suhu minimum harian kemungkinan akan meningkat lebih kuat daripada suhu maksimum harian. Oleh karena itu, pemanasan iklim meningkatkan kemungkinan bahwa mikrostratifikasi yang terjadi pada siang hari akan dipertahankan pada malam hari. Baik danau yang dalam maupun dangkal diperkirakan akan menunjukkan peningkatan stratifikasi yang dapat berdampak besar pada biomasa, fitoplankton, dan struktur komunitas. Danau yang dangkal, mikrostratifikasi dapat menahan pencampuran turbulen untuk mengurangi dalam pencampuran menjadi lapisan campuran dangkal di dekat permukaan air. Iklim yang lebih hangat diprediksi akan mengalami presipitasi ekstrem yang lebih tinggi dan kekeringan akan meningkat di lintang rendah dan pedalaman benua lintang menengah karena curah hujan yang menurun dan peningkatan evapotranspirasi. Berbeda dengan wilayah lintang rendah, wilayah beriklim sedang dan lintang tinggi diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan rata-rata dan peningkatan curah hujan tertinggi intensitas, terutama di musim dingin. Secara keseluruhan, perubahan ini kemungkinan akan berdampak besar pada penyaluran nutrisi ke danau, waduk, dan sungai, seiring dengan perubahan distribusi curah hujan dan karakteristik limpasan. Berikutnya, evolusi dan adaptasi cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki berbagai sifat ekofisiologis yang unik dan sangat adaptif. Sifat-sifat ini yang dapat bersifat spesifik pada tingkat genus, meliputi kemampuan untuk pada suhu yang lebih hangat, yang kedua daya apung karena produksi partikel gas, yang ketiga afinitas tinggi terhadap fosfor dan kemampuan menyimpang, yang keempat fiksasi nitrogen, yang kelima produksi akinet dan karakteristik riwayat hidup terkait. Yang keenam penangkapan cahaya pada intensitas rendah dan berbagai panjang gelombang. Cyanobacteria adalah kelompok yang beragam, mulai dari ukuran fitoplankton uniseluler hingga koloni makroskopik multiseluler. Akibatnya tidak ada cyanobacteria yang memiliki semua sifat yang tercantum di atas, sehingga respon cyanobacteria terhadap perubahan lingkungan kemungkinan besar akan sangat bervariasi antar genus, yang membuatnya lebih sulit untuk menggeneralisasi hasil yang diharapkan dari berbagai skenario perubahan iklim. Ada beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan cyanobacteria dalam sistem air tawar, seperti ketahanan penggembalaan yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan iklim. Berikutnya dampak langsung dan tidak langsung dari peningkatan suhu. Suhu merupakan parameter lingkungan yang sangat penting yang mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup organisme hidup, serta interaksi antar spesies. Suhu yang lebih hangat juga akan mengakibatkan sejumlah efek tidak langsung, termasuk peningkatan stratifikasi dan peningkatan muatan nutrisi internal yang kemungkinan besar akan menguntungkan setidaknya beberapa aksa cyanobacteria.
Dengan peningkatan suhu air ke nilai yang mendekati optimum fisiologis untuk berbagai spesies fitoplankton, lebih banyak fitoplankton akan tumbuh dan berkembang biak lebih cepat, setidaknya hingga pemanasan menaikkan suhu air melampaui suhu optimal untuk pertumbuhan. Suhu optimal dan tingkat peningkatan laju pertumbuhan seiring suhu sebagaimana ditentukan oleh laju perubahan dalam proses anabolik yang membatasi laju sangat berbeda antara spesies fitoplankton. Akibatnya pemanasan iklim akan mengakibatkan pergeseran komposisi komunitas fitoplankton. Reynolds pada tahun 1989 menyusun data literatur tentang pengaruhnya terhadap pertumbuhan fitoplankton dalam kondisi terkendali. Suhu di mana laju replikasi maksimum terjadi untuk cyanobacteria bervariasi dari lebih dari 20 C untuk Aconizomenon plus Aquae dan Planktophrix Gardi hingga 28 C untuk Microcystis aeruginosa dan bahkan 41 C untuk Sinescoccus sp. Jadi percepatan yang umumnya diukur sebagai Q10 atau percepatan selama langkah 10 C umumnya 10-20 C. Untuk Sinescoccus sp adalah W2,6 sedangkan untuk M. aeruginosa adalah W9,6. Nilai tertinggi yang tercatat untuk semua spesies fitoplankton cyanobacteria atau eukariotik dalam data yang dikumpulkan. Berdasarkan data ini, M. aeruginosa akan memiliki keuntungan fisiologis yang jelas dibandingkan fitoplankton lain ketika suhu air meningkat di atas 20 C. Berbeda dengan data yang disajikan di atas dari Reynolds, Link dan et al. Menguji efek menolak hipotesis bahwa cyanobacteria memiliki suhu pertumbuhan optimum yang lebih tinggi dan laju pertumbuhan yang lebih tinggi pada suhu optimumnya jika dibandingkan dengan klorofit atau ganggang hijau. Werling menjalankan eksperimen terkontrol dengan 8 cyanobacteria termasuk aeruginosa, Cylindrospermopsis Rasiborski dan P. agardi, dan 8 ganggang hijau pada 6 suhu yang berbeda, 20 Celsius sampai 35 Celsius, dan tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam suhu optimum untuk pertumbuhan antara kedua kelompok taksonom tersebut. Suhu optimum untuk keduanya adalah W92,9 Celsius, akan tetapi sementara alga hijau tumbuh lebih cepat pada suhu eksperimen terendah 20 Celsius. Jadi pertumbuhan rata-rata pada suhu optimum 29 Celsius tidak berbeda secara signifikan, yang menunjukkan bahwa cyanobacteria memperoleh manfaat lebih banyak daripada klorofit dari peningkatan suhu. Meskipun demikian, data tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan suhu setidaknya berkenaan dengan pengaruhnya terhadap laju replikasi. Menawarkan cyanobacteria keuntungan yang jelas atas pesaingnya bahkan pada suhu pertumbuhan optimumnya. Data dari Link juga memberikan peringatan terhadap penyederhanaan karena terdapat perbedaan yang cukup besar dalam respon terhadap peningkatan suhu di antara spesies cyanobacteria yang berbeda dan bahkan antar galur. Misalnya, Link menemukan bahwa Q10 untuk M. aeruginosa 140 adalah W4,3, sedangkan 10 M. aeruginosa hanya W2,1. Perhitungan oleh penulis berdasarkan data dalam learning, nilai sebelumnya adalah Q10 tertinggi dari semua fitoplankton yang diuji, yang mendukung pandangan Reynolds bahwa M. aeruginosa menunjukkan Q10 yang sangat tinggi. Namun nilai terakhir berada dalam kisaran untuk sebagian besar cyanobacteria, bahkan kloro 1,8 sampai 4,3 dan bahkan klorofit 1,1 sampai 3,7. Akhirnya penting untuk menyadari bahwa kedua kumpulan data Reynolds dan Link diperoleh dalam kondisi laboratorium di mana nutrisi dan cahaya jenuh untuk pertumbuhan. Laju
Jadi pertumbuhan agardi yang dibatasi cahaya misalnya telah terbukti tidak bergantung pada suhu. Dalam sistem alami telah ditunjukkan bahwa suhu air yang lebih hangat mendukung dominasi cyanobacteria dalam komunitas fitoplankton. Demikian pula telah diusulkan bahwa suhu yang lebih hangat akan berarti periode metastasis yang lebih awal dan lebih lama serta mengarah pada kemungkinan perluasan jangkauan. Efek langsung pemanasan pada cyanobacteria terbatas seperti yang disarankan dalam paragraf di atas, yaitu berkenaan dengan tingkat replikasi dan nilai Q10. Akibatnya efek tidak langsung harus mendasari pengamatan pada peningkatan terjadinya karena cyanobacteria seiring dengan pemanasan iklim yang sedang berlangsung. Literatur ada pendapat yang saling bertentangan tentang kepentingan relatif dari efek langsung versus tidak langsung dari pemanasan danau pada cyanobacteria. Langsung memeriksa perbedaan dalam Q10 dan laju replikasi, sementara efek tidak langsung berfokus pada bagaimana suhu memodifikasi lingkungan dengan cara yang secara tidak langsung mempengaruhi cyanobacteria, misalnya melalui stratifikasi. Dan menyajikan keluaran model yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu air menguntungkan cyanobacteria secara langsung melalui peningkatan laju pertumbuhan. Arthur dan Huisman mencapai kesimpulan serupa berdasarkan laju tumbuh yang bergantung pada suhu dari literatur. Sementara laju pertumbuhan sebagian besar taxa eukariotik menurun pada suhu yang melebihi 20 Celcius. Jadi pertumbuhan cyanobacteria untuk banyak taxa termasuk M. aeruginosa dan P. agardi terus meningkat. Berpendapat bahwa cyanobacteria mungkin hanya mendapat manfaat secara tidak langsung dari peningkatan suhu, terutama dari peningkatan stabilitas kolom air, dan bukan efek langsung dari pemanasan iklim. Tentangan dengan harapan mereka, Moss menemukan bahwa peningkatan suhu 3 Celcius di atas kondisi lingkungan tidak mengakibatkan peningkatan cyanobacteria dalam percobaan mungkin karena mesokosmos hanya memperhitungkan efek langsung dan bukan tidak langsung dari pemanasan darat terhadap cyanobacteria. Berikutnya daya apung. Banyak spesies cyanobacteria planktonik menghasilkan vesikel gas yang memberikan daya apung dan memungkinkan akses ke perairan permukaan yang terang. Pengaturan daya apung yang memungkinkan migrasi di danau berlapis antara perairan permukaan yang terang dan perairan dasar yang kaya nutrisi terjadi saat sel mengumpulkan karbohidrat saat terpapar cahaya dan menghirup produk fotosintesis ini dalam gelap. Spesies yang bergerak atau mengapung juga dapat menggabungkan pemanenan cahaya di dekat permukaan dengan penyerapan nutrisi di hipolinium. Menurut Bormans, hanya ada sedikit bukti bahwa cyanobacteria yang mengapung mampu memanfaatkan sumber daya yang terpisah secara spasial ini. Namun, Wagner dan Adrian berpendapat bahwa di danau yang relatif dangkal seperti danau Mugelce, kedalaman maksimum 1/4 migrasi cyanobacteria cukup untuk memungkinkan akses ke hipolinium, tempat konsentrasi nutrisi meningkat. Berikutnya fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen atau fiksasi N merupakan adaptasi fisiologis beberapa spesies cyanobacteria yang dapat memberi mereka keunggulan kompetitif ketika sumber N yang tersedia di kolom air sangat menipis. Bentuk N anorganik terlarut, terutama nitrat dan amonium, lebih disukai diasimilasi oleh fitoplankton, meskipun organik terlarut kadang-kadang terbukti merupakan komponen tambahan nutrisi N untuk beberapa cyanobacteria. Air tawar, fiksasi ini umumnya dilakukan oleh heterokista, sel khusus yang mencegah masuknya oksigen dari air di sekitarnya dan sel vegetatif di sekitarnya. Jika tidak akan menaktifkan aktivitas nitrogenase, cyanobacteria heterokista terdapat di lingkungan air tawar, pelagis, dan paya, tetapi jarang di laut. Ketersediaan N anorganik terlarut sangat penting bagi terjadinya fiksasi N, baik pada heterokistus, misalnya Anabaena, Aphanizomenon, dan Planktothrix. Genus non heterokista, misalnya Dia.
Pertimbangan tentang bagaimana fiksasi yang dapat diubah oleh perubahan iklim dapat dibantu dengan model fiksasi ini secara eksplisit mencakup suhu air. Model yang ada saat ini misalnya cenderung lebih spesifik ditujukan pada tingkat spesies dan terutama didasarkan pada keterbatasan substrat, misalnya oleh cahaya dan nitrogen. Berikutnya atribut produksi dan siklus hidup Archimedes. Beberapa taksa dalam famili Nostocaceae, Bifoliariaceae, dan Stigonemataceae dari cyanobacteria yang meliputi tetap tidak terbatas pada genus Anabaena, Cylindrospermopsis, Deletricia, dan Nodularia dapat menghasilkan akinet atau sel istirahat berdinding tebal. Diferensiasi akinet biasanya terjadi selama kondisi pertumbuhan yang tidak menguntungkan dan dipicu oleh perubahan cahaya, nutrisi, suhu, dan kemungkinan pengeringan. Metabolisme akinet sangat rendah atau tidak terdeteksi yang memungkinkan sel bertahan hidup di sedimen dasar untuk jangka waktu yang lama hingga berkecambahan terjadi dalam kondisi pertumbuhan yang menguntungkan. Wilayah yang akan mengalami peningkatan kondisi kekeringan, cyanobacteria membentuk akinet berpotensi bertahan bawah jika badan air mengering secara musiman. Secara umum, cyanobacteria menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap pengeringan dengan memproduksi polihidroksi sakarida yang melindungi makromolekul seluler dari denaturasi, yang memungkinkan mereka bertahan hidup dari kekeringan dan kondisi basah yang bergantian. Mikrosistis SP tidak membentuk akinet. Sebaiknya mereka melewati musim dingin dalam keadaan vegetatif. Keberhasilan melewati musim dingin sangat penting bagi mikrosistis SP karena sedimen menyediakan inokulum untuk pertumbuhan populasi pada musim semi berikutnya. Berikutnya fotosintesis. Peningkatan suhu sebagai akibat dari perubahan iklim dapat mengaruhi transportasi elektron fotosintesis dalam fotosistem cyanobacteria, fotoaklimatisasi, dan laju fotosintesis maksimum. Akibatnya fotosintesis cyanobacteria mungkin benar-benar terpengaruh oleh suhu yang lebih hangat selama periode mekar atau waktu lain ketika laju fotosintesis terbatas karena suhu tidak memiliki efek besar pada efisiensi fotosintesis secara keseluruhan. Fotoaklimasi adalah penyesuaian fenotipik terhadap perubahan ketersediaan cahaya, terutama pengaturan naik atau turunnya kandungan pigmen sel, tetapi juga dalam komponen rantai elektron atau enzim siklus Calvin. Peran fotoaklimasi bukan hanya untuk memaksimalkan laju asimilasi karbon fotosintesis, tetapi juga untuk melindungi sel terhadap kerusakan akibat kelebihan energi. Sineshococcus sp misalnya mampu tumbuh di bawah sinar matahari penuh, tetapi hanya jika diaklimatisasi secara bertahap terhadap kondisi ekstrem. Atau inhibisi fotosintesis akan terjadi jika sel terpapar pada tingkat iradiasi yang jauh lebih tinggi daripada tingkat yang biasa diterimanya, yang menyebabkan stres cahaya jika iradiasi melebihi jumlah yang dapat digunakan secara langsung dalam fotosintesis. Dalam kondisi ini diperlukan pembuangan energi gravitasi berlebih yang aman untuk melindungi fotosistem dari kerusakan jangka panjang. Sekian dari